Haleluya. Sungguh kita rasakan dan nikmati kasih Allah melingkupi kita setiap hari, dimanapun, kapanpun. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hati. Puji Tuhan, pujian ini mengajak kita untuk senantiasa menguatkan hati kita, menguatkan iman kita menghadapi persoalan baik di lembaga kekelaman, supaya Tuhan menguatkan kita dan memberikan jalan keluar. Dan tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan, yang firman Tuhan merupakan kekuatan bagi kita. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita mengenalmu, tidak membuka mata.
sujud menyembah-Mu, Allah yang sudah mengasihi kami, berkorban bagi kami, menyelamatkan kami, melindungi, memelihara kami. Kami sujud di hadapan Tuhan karena perbuatan-Mu besar bagi kami, rencana-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang kami puji. Kami bersyukur apapun yang kami alami, kami belajar bersyukur kepadamu, menyembahmu, memuji Engkau. Di dalamnya kami ada kekuatan yang berlimpah ya Tuhan Yesus. Sebelum kami sujud di hadapan Tuhan, kami menerima firman Allah yang hidup, firman yang menjamin hidup kami, mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga firman ini dapat kami dengar, dapat kami mengerti, sampai firman-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita sungguh bersyukur buat segala anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, terutama malam ini untuk datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kita, sujud di hadapan Tuhan karena perbuatan-perbuatannya yang besar bagi kita. Kita bisa ada malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara karena perbuatan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Dia Allah yang kita sembah, Dia yang selalu memperdulikan hidup kita. Semua pengalaman-pengalaman hidup kita pada akhirnya adalah mendatangkan kebaikan. Begitu tadi sudah kita dengarkan dengan pujian kita kepada Tuhan Allah yang hidup, saudara-saudara. Malam ini sebelum kita sujud di hadapan Tuhan, kita akan menerima firman pengajaran dan kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Firman Allah ini terus berkelanjutan, saudara-saudara. Kemarin kita belajar tentang lembah pujian. Ya, di lembah pujian ada kemenangan-kemenangan, tergantung bagaimana hidup kita, saudara-saudara. Ya, di lembah pujian ini tergantung suasana hati kita. Kalau suasana perang, maka hidup kita kan saling bunuh-bunuhan dan mati terhina, saudara-saudara. Tapi kalau suasana kita damai, maka kita akan menang terhadap musuh-musuh, bahkan membawakan berkat, menghasilkan berkat yang begitu besar, seperti yang dialami Yosafat bersama dengan Yehuda, saudara-saudara. Nah, beberapa lembah yang penting kita pelajari, saudara-saudara, supaya kita mengenal apapun keadaan-keadaan kita, ada firman yang selalu menuntun hidup kita. Hari ini, malam ini adalah lembah Akor. Ya, lembah Akor ini, saudara-saudara, lembah kesusahan, lembah kesukaran. Ya, saudara ingat namanya dulu Achan, ya, dilempari bersama dengan anak istrinya, semua yang ada padanya di lembah Akor karena nggak setia, saudara-saudara, nggak setia. Ya, hamba Tuhan mengatakan semua nanti jarahan harus dikhususkan. Ya, tetapi ini dicurinya, disembunyikan, saudara-saudara. Ya, disembunyikan sampai dia dilempari, saudara-saudara. Ini di ayat-ayat yang lain. Tapi malam ini kita belajar di kitab Hosea. Bangsa Israel juga tidak setia. Ya, ketidaksetiaan ini membuat manusia berada di lembah Akor. Lembah Akor ini lembah kesusahan, lembah tanpa pengharapan, saudara-saudara. Ya, seringkali ini juga menjadi pengalaman banyak anak-anak Tuhan. Tapi kita baca lebih dahulu, saudara-saudara, Hosea pasal yang kedua. Ya, Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-14 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Hosea pasal 2 ayat 14. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya di sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya,
seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Ya, lembah Akor akan menjadi pintu pengharapan. Nah, kalau kita baca ayat ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat selanjutnya, saudara-saudara, kenapa bangsa Israel harus diizinkan Tuhan berada di lembah Akor, di lembah kesukaran ini, di lembah kesengsaraan, di lembah tanpa ada pengharapan. Seharusnya mereka sudah binasa, saudara-saudara. Kenapa terjadi? Banyak anak Tuhan sudah percaya kepada Tuhan tapi masuk di lembah Akor, di lembah kesukaran, lembah kesusahan, saudara-saudara. Ya, ini lembah yang sangat menakutkan. Kalau di ayat yang lain seperti Akan, itu habis semua, sudah nggak ada bisa diharapkan lagi, habis dilempari batu, mati hewan, semua binasa, saudara-saudara. Tidak ada lagi pengampunan karena sudah berulang-ulang. Ayo, siapa ngambil ini? Bukan aku, bukan aku, bukan aku. Tapi lama-lama dia mengaku, tapi tidak ada lagi pengampunan, saudara-saudara. Ya, tapi ini yang kita baca hari ini adalah pengalaman bangsa Israel. Ya, seperti pengalaman anak Tuhan. Kebanyakan anak Tuhan seperti begini, saudara-saudara. Lembah Akor, berada di lembah Akor, di lembah kesukaran. Ini kesukaran bukan kesukaran karena salib Kristus, kesukaran karena dosa, kesukaran karena kekerasan hati, kesusahan karena melawan Tuhan, kesusahan karena tidak setia kepada Tuhan. Apa penyebabnya, saudara-saudara? Bangsa Israel ini berada di lembah Akor ini. Yang pertama, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka bersundal, mereka menyembah berhala. Itu di ayat 1, saudara-saudara. Ya. Bangsa Israel menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Ya, karena merasa sudah mampu, merasa sudah hebat, saudara-saudara, dia tinggalkan Tuhan. Ya, mereka bersundal. Ya, di ayat 1 demikian. Inilah penyebab banyak anak Tuhan, saudara-saudara, berada di lembah kesukaran. Ya, lembah kesusahan. Demikian ayat 1. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan jinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Nah, inilah saudara-saudara, ya, lembah Akor ini kalau tidak dijamah Tuhan sampai mati kehausan, mati binasa, saudara-saudara. Apa penyebabnya? Mereka tidak setia kepada Tuhan. Ya, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berzina, kata Alkitab ini. Mereka berzina, ya, bersundal. Apa yang disebut bersundal, saudara-saudara? Mereka menyembah berhala. Ingat kepada Mesir, ya. Selalu mereka cenderung begitu. Bangsa Israel ini kelemahannya sangat luar. Begitu diberkati berhala, sedikit senang balik berhala. Kemarin sudah kita ulang-ulangi seperti bangsa Israel ini meninggalkan Tuhan, menggali kolam yang bocor. Ini sama, saudara. Tapi kali ini Tuhan sangat pedih hatinya. Ya, bangsa Israel ini, orang-orang ini sudah diberkati Tuhan, sudah dipelihara, dilindungi Tuhan. Tapi mereka meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Ini makanya banyak pengalaman-pengalaman begitu, saudara-saudara. Akhirnya Tuhan katakan, dia berada di lembah Akor, membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Itu dibaca terus sampai ke seterusnya. Bangsa Israel ini sangat mengerikan sampai kepada keturunannya. Ayat 3 disebutkan lagi begini. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Coba. Jadi mereka ini, saudara-saudara, ya,
Kenapa Tuhan izinkan berada di lembah Akor? Jawabannya, mereka tidak setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata kesetiaan Tuhan seperti kesetiaan seorang suami kepada istri. Ya, seperti kesetiaan suami kepada istri, segalanya dikorbankan untuk istrinya. Kalau kita, kesetiaan Tuhan bagi kita, darahnya dikorbankan, nyawanya dikorbankan bagi kita. Dia rela mati supaya kita hidup. Nah, kalau kita tidak setia, kita punya banyak berhala-berhala, penyembahan-penyembahan berhala. Ya, Tuhan akan melepaskan segala-galanya sampai satu saat berada di lembah Akor, di lembah kesukaran ini, saudara-saudara. Apalagi penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua, mereka tidak mengakui Tuhan. Kami ini ada karena kami kok, karena hebat kami, karena kami pandai, karena kami kuat. Ya, alasan yang kedua karena mereka merasa nggak ada Tuhan berbuat apa-apa kepadanya. Ya, Tuhan nggak berbuat apa-apa kok. Kalau saya nggak kerja, kalau saya nggak punya begini, mana bisa Tuhan kirimkan beras dari langit? Mana Tuhan bisa kirimkan uang dari langit? Ini penyebabnya hati Tuhan sangat pedih melihat bangsa Israel ini, saudara-saudara sekalian. Kita lihat apa penyebab yang kedua, saudara-saudara. Ya, nggak mengakui kalau apa yang dia miliki itu adalah dari Tuhan. Coba ayat 7 kita baca ini, saudara-saudara. Ya, demikian. Ini kesalahan yang kedua. Kesalahan pertama, begitu sudah berhasil, begitu diberkati, penyembahan berhala. Ya. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-7 demikian. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung bal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya, dan anggurku pada musimnya, dan aku akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Apa yang kedua, saudara-saudara? Ya, nggak mengakui kalau Tuhan melakukan semua, nggak insaf kalau Tuhan yang memberi. Ya, makanya karena dia nggak insaf bahwa Tuhan sesukanya memberi kepada berhala, memberi kepada Tuhan sulit. Tapi ini untuk membuat dan menjadi patung mereka, saudara. Semua pemberian Tuhan dibuat menjadi berhala. Inilah membuat hati Tuhan sangat pedih, saudara. Ya, kalau ini seringkali terjadi. Bangsa Israel sudah tiba di negeri perjanjian, lalu mereka menyembah berhala, tapi Tuhan buang mereka. Ya, ini pun begitu, saudara. Ya, Tuhan sudah lakukan. Coba kita sadar, saudara. Kalau jujur saja kita bilang, kalau kita menjadi anak Tuhan, ya, cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, segalanya bagi kita. Darahnya dia berikan, nyawanya dia berikan bagi kita. Dosa kita yang begitu besar diampuni, dilepaskan kita dari perbudakan. Dulu kita budak, kita diangkat menjadi umat kesayangannya, saudara. Ya, kita diberkati, dia memberikan pemberian-pemberian, dia berkati, diangkat kita, ekonomi kita, kesehatan Tuhan berikan bagi kita. Lalu kita tidak setia kepada Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan. Ya, tinggalkan Tuhan. Gimana buktinya tinggalkan Tuhan? Gak sungguh beribadah, gak sungguh melayani Tuhan, gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, tinggalkan Tuhan, gak setia, saudara. Dan inilah membuat hati Tuhan kesal. Ya, yang kedua, semua yang apa Tuhan berikan bagi dia, bagi kita, kan kita semua pemberian Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara. Ya, lalu kita anggap Tuhan gak melakukan apa-apa kok. Tuhan diam-diam saja di sana. Nggak ada aku tengok Tuhan kerja sama aku, tapi aku yang kerja. Nah inilah, saudara. Sampai nggak insaf bahwa apa yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Makanya ini membuat hati Tuhan sangat pedih kepada bangsa Israel zaman Hosea ini. Hati Tuhan pedih. Coba saudara-saudara, kalau kita saja sudah kita kasih segalanya, sudah kita bantu, sudah kita lakukan, lalu dia tinggalkan kita.
Dia nggak berbuat apa-apa sama aku. Ya kalau bukan aku, langsung ditinggalkan. Sudah. Atau mungkin menganggap bahwa berhala-berhalanya itu yang segalanya. Ya, sampai dibilang di ayat ini, tidak tetap ayat 4, tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan seterusnya. Ya, kita sadar, ya, sadar kita, insaf kita bahwa semua yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan. Ya, bahkan napas kita, kalau kita bisa bernapas, masih bisa kita hidup hari ini. Ya, itu adalah kemurahan Tuhan. Salah satu pemazmur bagian terakhir disebutkan, biarlah semua orang yang bernapas memuji Tuhan. Kita masih bernapas, saudara-saudara. Ya, kalau masih bernapas, kita memuji Tuhan. Napas kita bukan milik kita, pemberian Tuhan kepada kita. Nah, inilah penyebab bangsa Israel ini bersuasana lembah Akor. Ya, suasana kesukaran, kesusahan. Gak ada harapan lagi kalau Tuhan tidak angkat hidupnya, nanti binasa kayak Akan itu, habis semua anaknya, istrinya, semua yang dia miliki habis dilempari di lembah Akor, karena dia pun mengaku itu karena terpaksa. Sudah. Ya, si Akan ini kan bandel kali, udah dia mencuri, disembunyikan lagi, ditanya, karena waktu itu peperangan kalah bangsa Israel menghadapi Ai saja, kota Ai gak sanggup, sudah. Ditinggalkan Tuhan. Lalu bingung, siapa ini? Kenapa ini kok kalah terus kita? Ayo, siapa yang berbuat dosa? Gak ada yang mengaku. Diundi, kenalah dia, sudah. Dibujuk lagi, tolong apa kau perbuat? Bilanglah. Dibujuk, sudah supaya mengaku. Ya, dibujuk, ayo ngakulah, kalau nggak hancur kita ini. Ngaku, tapi sudah karena dipaksa. Gak ada keselamatan. Mengaku dosa kita karena dipaksa-paksa, binasa. Tapi lihat ini, ayat ini. Dua penyebab bangsa Israel ini berada di suasana kesukaran. Kesukaran karena dosanya. Ya, yaitu pertama penyembahan berhalanya. Ya. Segala berkat-berkat yang diterima untuk berhala dia tinggalkan Tuhan. Ya. Ditinggalkan Tuhan untuk menyembah berhala. Padahal berhalanya nggak berbuat apa-apa, Tuhan yang berbuat segalanya kepadanya. Yang kedua, apa yang Tuhan berikan itu ditiadakan. Ya, ditiadakan. Tuhan tidak lakukan apa-apa, nggak mau mengaku Tuhan. Ini kan seringkali kita nggak mau mengaku kalau berkat itu dari Tuhan. Ya, sulit mengaku. Ya. Ini pun tidak mengaku, padahal akulah yang memberi kepadanya, tapi nggak mengaku kalau itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah berkatnya Tuhan. Itu adalah kemurahannya Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan sangat pedih, sehingga Tuhan biarkan mereka berada di lembah kesukaran, lembah Akor. Tapi Tuhan kita itu begitu baik, saudara. Ya, namanya bangsa Israel. Hati Tuhan berbalik lagi. Kasihan dia melihat, tadi sudah ayat membilang Tuhan biarkan dia seperti berada di tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Anak-anaknya Tuhan biarkan di situ, saudara. Tapi Tuhan tengok lagi perjanjiannya, ya, kepada Abraham. Seringkali Tuhan teringat kepada Abraham. Ya, coba perjuangan seorang orang tua kepada anak-anaknya itu diingat oleh Tuhan. Ya, ingat lagi, aduh janjiku kepada Abraham untuk keturunannya. Dia ingat. Lalu saudara-saudara sekalian, dalam suasana lembah Akor ini, Tuhan berikan jalan keluar kepadanya. Tuhan ingin membawa dia kembali. Ya, Tuhan ingin bawa kembali. Karena ingat perjanjian Tuhan. Ya, perjanjiannya kepada Abraham. Kita tengok ayat yang ke-13. Ya, saat susah, saat kita ada kesukaran berada di lembah Akor, ya, menyembah berhala, meniadakan Tuhan dalam hidupnya, ada satu kesempatan. Kalau kesempatan ini dibuang, kesempatan ini tidak dihargai, maka selama-lamanya lah saudara-saudara berada di dalam kesusahan. Ayat 13, ini kesempatan bagi kita, kesempatan bagi orang yang berdosa,
ayat yang ke-13. Demikian kata firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Wah, itulah kebaikan Tuhan. Ya, sudah menyembah berhala, sudah berzina, sudah ditiadakan Tuhan. Tuhan gak lakukan apa-apa katanya. Semua ini bukan karena Tuhan, tapi Tuhan bermurah hati. Seringkali terjemahan bagi kita berkata, Tuhan berkemurahan, berbelas kasihan. Dia tidak inginkan kebinasaan kita. Ya. Lalu di ayat 13 berkata, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aduh, Tuhan berbicara dari hati ke hati. Tuhan datangi, gimana Israel? Susah kau rasa? Susah kau rasa? Ya. Dilihat sudah susah di lembah Akor, menderita, nggak ada yang bisa menolong. Ya, dalam kesukarannya, dalam kesusahannya Tuhan datang. Dia berbincang. Ayat ini berkata, berbicara menenangkan hatinya. Gimana? Kau tinggalkan berhalamu? Kalau kau tinggalkan, ada harapan. Ya, lembah Akor akan menjadi pintu pengharapan. Kalau kamu setia kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan bisa ubahkan. Biar ke suasana penderitaan, suasana kesukaran, bagi Tuhan tidak ada mustahil untuk membawa engkau berada di pintu pengharapan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Tuhan membujuk. Ya, Tuhan berbicara. Ya, firman yang disampaikan. Firman yang disampaikan kepada kita. Ketika firman itu disampaikan, kita tanggap, kita mau berbalik, kita mau bertobat, tangan Tuhan masih sanggup memulihkan, saudara-saudara. Itu yang pertama, agar lembah Akor ini menjadi pintu pengharapan. Kesukaran-kesukaran akan berubah menjadi pintu pengharapan sampai satu saat kerinduan Tuhan. Orang Israel yang berzina ini, orang Israel yang bersundal ini akan Tuhan terima kembali bagaikan hubungan Allah sebagai suami, bangsa Israel ini sebagai istrinya. Nah, ini pengalaman kita. Kadang-kadang kita kalau sudah berada, ya mampu, seringkali kita lupa Tuhan. Kita merasa nggak ada apa-apanya Tuhan dalam hidup kita. Tapi saat kesukaran, tapi sulit sudah kebanyakan orang kalau sudah berada di lembah Akor udah mengeraskan hati. Ya, nggak mau lagi dibujuk, ya, nggak mau lagi berbicara, ya. Tapi ini puji Tuhan, bangsa Israel ini masih mau, saudara-saudara, ya, masih mau. Saya ulangi ayat 13, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia, ya. Lanjut, dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Inilah firman yang kita dengar, saudara-saudara. Tuhan berbicara menenangkan hatinya. Ya, Tuhan rencanakan, ayo kalau kau berbalik, kalau kamu kembali, ada harapan supaya engkau menjadi lebih baik lagi, anak-anakmu, hidupmu akan menjadi lebih baik, masa depanmu akan menjadi lebih baik. Dengarkan firman yang disampaikan, ya, untuk membuat kita berbalik, dibujuk kita, saudara-saudara. Ya, dibujuk, ini kemurahan Tuhan. Ya, kita kayak membujuk itu kemurahan Tuhan. Ya, ayo kesempatan kepadamu, ayo beri kesempatan, dikasih Tuhan kesempatan kepada kita. Dibujuk Tuhan, sesungguhnya aku akan membujuk kita. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kita berdosa ini, saudara-saudara. Ya, kalau bukan Tuhan berkemurahan, hancur. Tuhan belum menghukum. Coba kalau Tuhan tadi bilang aku akan menghukum, menghajar dia, habislah, saudara-saudara. Tapi saat ini bangsa Israel ini, agar dia tidak lagi berada di lembah Akor, supaya dia menemukan pintu pengharapan, Tuhan membujuk dan berbicara kepadanya. Dengarkan firman, dengarkan suara roh Tuhan. Jangan keraskan hati. Seringkali di Ibrani berkata, jangan keraskan hatimu kalau hari ini kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jangan keraskan hatimu.
Kalau engkau keraskan hatimu, tidak masuk kepada perhentian. Ya, saat Tuhan berbicara kepada kita, lembutkan hati, sadar kita, saudara. Itu yang pertama, saudara. Ya, aku ini akan membujuk dia dan membawa dia kepada gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Apalagi yang kedua, ketika dia mau menerima firman, menerima tawaran Tuhan untuk kembali. Yang kedua, Tuhan berkata, aku akan memulihkan berkat-berkat. Ayat yang keempat, ayat yang ke-14. Demikian. Ya, ayat 14. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Ya, Tuhan pulihkan, saudara. Ya, ayat 14. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. 15. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Coba. Sampai satu saat umat Israel ini mengakui bahwa Tuhanlah segala-galanya. Ya, hubungan suami istri, hubungan kesetiaan, engkau adalah suamiku. Ya, kesetiaan ini berbicara mengenai suami, bukan hubungan dari kesetiaan. Ya. Lalu saudara-saudara, supaya kita dipulihkan, supaya orang Israel yang tadinya berada di lembah Akor, yang pertama Tuhan membujuk dia, berbicara kepadanya firman yang disampaikan. Yang kedua, Tuhan katakan, ayo aku akan memberkati engkau kembali. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Tuhan akan kembali pulihkan. Ya, ketika Tuhan pulihkan, begitu dia dipulihkan, mestinya ada satu janji bahwa dia akan setia kepada Tuhan. Ya, kesetiaan itu akan ditunjukkan nanti ke ayat berikutnya. Kemanapun Tuhan berada, dia ikut Tuhan. Kemanapun Tuhan berada, dia terus setia, dan tidak pernah lagi kembali kepada berhala-berhalanya. Ini saudara-saudara sekalian, kesukaran supaya berubah menjadi pintu pengharapan. Nah, kita coba saudara-saudara sekalian, ya, seringkali pengalaman bagi kita, sedikit diberkati, lupa kita beribadah, lupa berdoa, lupa segalanya. Hati Tuhan pedih melihat. Ketika kita diberkati, kita anggap semua berkat itu karena kekuatan kita, kemampuan kita. Hati Tuhan pedih sampai Tuhan taruh di lembah Akor. Tuhan taruh dulu dalam kesukaran. Tuhan biarkan dalam kesukaran sampai dia sadar. Sudah suasana menderita, suasana susah. Ya, lalu Tuhan datang. Ya, Tuhan datang, saudara. Tuhan katakan, ayo berbaliklah, ayo bertobatlah, ayo kembalilah. Dibujuk Tuhan kita. Dibujuk Tuhan dan Tuhan berbicara, ayo kalau mau kau kembali aku terima. Ya, tapi ingat jangan ulang-ulangi. Itulah kalau Tuhan ayat ini dari berbicara. Tuhan berbicara menenangkan hatinya. Kamu lihat susah, ayo kalau mau keluar dari kesukaranmu, kalau keluar dari lembah Akor, ayo berbalik, ayo kembali kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan lakukan itu, saudara-saudara sekalian. Tindakan Tuhan. Ya, dia membujuk dan berbicara. Yang kedua, dia pulihkan segala keadaannya. Satu saat pun kita dipulihkan Tuhan, saudara. Kayak bangsa Israel berulang-ulang berbuat dosa, berulang-ulang salah. Hanya satu, kalau dia mau terima Tuhan kembali, Tuhan masih terima dan Tuhan mau ubahkan, saudara. Dan Tuhan katakan ini, ya, ayat 14 saya ulangi, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan dirinya di sana. Nah, inilah harapan Tuhan. Ya, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita tidak lagi berada di suasana lembah Akor. Kita sudah berada di pintu pengharapan. Sudah berada di pintu pengharapan. Di pintu pengharapan ini
Tuhan ingin tindakan kita. Jangan hanya berada di pintu pengharapan tidak melakukan apa-apa. Kalau sudah kita berada di pintu pengharapan, apa Tuhan inginkan? Kita merelakan diri di sana sama seperti masa mudanya. Coba, apa artinya merelakan diri? Merelakan diri untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Merelakan diri untuk beribadah melayani Tuhan. Merelakan diri untuk segenap hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Itu arti merelakan diri. Sama seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Tuhan ulang-ulangi itu. Ya, pintu pengharapan itu adalah ketika sudah kita tinggalkan lembah Akor. Ya, kita sudah sadar, kita sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan untuk kita berbalik dan bertobat. Ketika kita sudah di pintu pengharapan itu, ingat, kita merelakan diri. Ya, nggak lagi terpaksa, rela, ya, rela untuk beribadah. Walaupun seperti perjalanan berangkat keluar dari tanah Mesir. Walaupun nanti banyak masalah, banyak pergumulan, banyak perjuangan, tapi ikut setia kepada Tuhan. Walau berada di padang gurun, ayat ini membilang, relakan diri kita untuk setia kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita hari-hari ini, ya, Tuhan mau ubahkan lembah Akor ini menjadi pintu pengharapan. Satu diminta oleh Tuhan bagi kita, relakanlah diri kita. Setia. Kata setia ini, kalau sudah kita merelakan diri kita untuk mengikut Tuhan, setia di waktu sukar, setia di waktu senang. Kemarin itu sudah kita pelajari, memuji Tuhan dalam segala musim. Ya, itulah merelakan diri, saudara-saudara. Ya, tetap memuji Tuhan, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan dalam segala kondisi apapun. Karena kita sudah merelakan diri kepada Tuhan, merelakan diri untuk mengikut Tuhan. Sampai satu saat, ini pengakuan di ayat 15. Saya baca lagi ini ayat 15. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Ini diharapkan Tuhan dari kita. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku baalku. Sampai ada pengakuan kita kepada Tuhan, kita tunjukkan kesetiaan kita. Ya, kita tunjukkan kesetiaan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang harus kita ikuti. Kita setia kepadanya dengan rela apapun perjuangan hidup kita. Rela mengikut Tuhan, saudara-saudara. Ya, sampai saya teruskan lagi selanjutnya demikian. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka itu tidak lagi disebut. Ya, nggak lagi menyebut. Ayat 14. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negerimu, dan aku akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Indah sekali bagian 18 terakhir. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Jadi ini saudara-saudara sekalian, harapan Tuhan. Ya, Tuhan inginkan kita. Bangsa Israel yang tadinya sudah menyembah berhala, ayo tinggalkan berhala. Bangsa Israel yang tadinya nggak lagi mengakui Tuhan saat mereka sudah berhasil, saat mereka sudah keberkatan, sekarang Tuhan ingin katakan, ayo berbaliklah. Ya, berbaliklah, bertobatlah. Dengarkan suara Tuhan, dengarkan bujukan Tuhan. Kalau mau menerima bujukan Tuhan, Tuhan akan buka pintu pengharapan. Ya, setelah itu saudara-saudara, Tuhan pulihkan keadaan.
Setelah kita dipulihkan keadaan, ada harapan Tuhan. Mari saudara-saudara merelakan diri, setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia melayani, segala-galanya. Namanya kita ini bagaikan istrinya, Tuhan itu sebagai suami. Hubungan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun, saudara-saudara. Sampai begitu satu saat, hubungan yang tidak bisa dipisahkan, hubungan yang kuat, ya. Sampai gereja Tuhan itu disebut gereja mempelai. Mari saudara-saudara sekalian, karena kita mau menyembah di hadapan Tuhan. Jangan merasa bahwa kita ini hebat, jangan merasa mampu. Ya, satu saat kalau terus merasa hebat, merasa mampu, lembah Akor itu akan membinasakan. Tapi umat Tuhan ini, Tuhan ganti lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Karena Tuhan masih membujuk, Tuhan masih berbicara lewat firman-Nya. Dan Tuhan mau terima mereka, saudara-saudara. Asal mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan datang dan Tuhan akan obahkan. Saudara-saudara, terlebih kita di hari-hari terakhir ini, tidak ada yang bisa kita banggakan dari kita. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita tiadakan Tuhan dari hidup kita. Semakin setia kita kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita selalu ke pintu pengharapan. Ya, pintu pengharapan itu untuk membuat kita bukan hanya di dunia ini, pengharapan kita tidak hanya di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan kota yang disediakan oleh Tuhan. Pemain musik datang ke depan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk sujud di hadapan Tuhan. Dia yang selalu mengasihi kita. Pemain musik datang ke depan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Kita buka hati kita mau sujud di hadapan Tuhan. Pengorbanannya yang begitu besar kepada kita. Haleluya. Dia Tuhan berjanji, tidak pernah ingkari janjinya. Dia setia mengasihi kita. Buka hati kita. Jangan berada di lembah Akor karena kekerasan hati kita. Kembali kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan, ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Yesus, kaulah
kasih-Mu.